Ya, ayat 12 dikatakan, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Jadi perhatikan, ketika kita berdoa, nah Tuhan sudah menjawab atau belum? Ini yang perlu kita tahu, ya kan? Nah, jadi kan seperti yang waktu kita sharing sama Ruli kemarin, katanya waktu doa kok nggak dijawab-jawab gitu, ya kan? Tapi coba dengar di sini. Nah, kapan Tuhan menjawab? Ini jelas sekali. Jangan takut sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Ketika Daniel berdoa, nah ini langsung dijawab. Berarti kalau kita berdoa, saat itu juga sebenarnya ada jawaban, ya kan? Untuk menjawab itu sudah adanya. Makanya seperti di ayat 12, sebab telah didengarkan perkataanmu, ya kan, sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, jadi perhatikan kalau kita berdoa terus kadang-kadang sepertinya kok nggak ada jawaban, ini bukan Tuhan nggak menjawab, Tuhan menjawab. Nah, cuma ada pemimpin-pemimpin Persia ini di alam roh. Di alam roh ini ada para pemimpin dunia roh. Nah, nanti saya bukakan ada contoh gambarnya ya. Nah, dunia roh ini seperti ini. Nah, ini. Jadi alamnya Tuhan itu masih satu tingkat di atas. Jadi kalau dilihat dalam dunia roh ada 4 alam ini. Ada alam nyata, alam maya, terus alam gaib, baru alamnya Tuhan. Seperti yang terlihat yang paling atas itu. Gitu ya. Jadi alam nyata, alam maya, terus alam gaib atau alam roh, dunia dewa-dewa. Ya, seperti itu. Terus baru alamnya Tuhan. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini tadi. Seperti yang di foto ini. Nah ini. Ya, yang di bawah ini alam dunia lain ini. Nah, tapi yang di atas ini dunia atau surga atau yang berkuasa penuh adalah Tuhan sendiri. Nah, itu gambarannya seperti itu. Ya. Nah, jadi pemimpin Persia itu penguasa udara. Itu setiap kita berdoa itu nyerobot atau menyabotase. Ya, menyabotase setiap jawaban doa yang seharusnya kita terima. Itu makanya seperti kita sharing kan, kok doa saya nggak dijawab-jawab. Sampai rasanya putus asa gitu kan. Padahal sebenarnya dijawab, cuma belum nyampe aja jawabannya, masih dikirim itu. Seperti surat yang masih dikirim. Ya kan? Nah, tapi saat ini gini. Jadi untuk bisa mengalahkan di situ, kita pun harus sungguh-sungguh bekerja sama. Yang dari atas itu kan kelihatan tuh ada pasukan. Nah, pada pasukan, nah Michael ini malaikat yang besar, yang sangat besar. Nah, gambarannya kayak gini. Jadi malaikat yang gagah perkasa gitu. Nah, ini berperang melawan para penguasa Persia ini. Ya kan, melawan penguasa Persia. Nah, dia sangat tangguh, sangat perkasa. Nah, kalau si Gabriel ini bagiannya kan ngirim berita, kalau Michael bagiannya dalam peperangan. Itu ya. Makanya kita harus kerjasama, yang dari atas ini juga peperangan. Nah, kita yang dari bawah ini doanya harus sungguh-sungguh gitu. Jangan wah kok enggak dijawab langsung mundur gitu. Tapi harus terus sungguh-sungguh sehingga sampai jebol itu. Apanya namanya? Alam gaibnya, atau kalau di Alkitab disebut tingkap-tingkap langit. Gitu ya, sampai benar-benar terbuka seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis itu kan
saya melihat langit terkoyak. Itu langit terkoyak artinya kan ini gambaran yang luar biasa di dunia roh gitu. Nah, kalau waktu Yesus dibaptis terus ada langit terkoyak, ini sampai kita kan berpikir ini dunia nyata atau dunia roh atau cuma penglihatan gitu. Tapi buktinya yang bisa lihat waktu itu kan bukan cuma satu orang, ya kan, melihat langitnya terbuka gitu. Nah ini jadi sebenarnya kalau kita mau belajar, kita melatih diri, semakin kita peka di dunia roh, kita bisa melihat. Nah makanya di situ anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan itu melihat langit terkoyak, langit terbuka, dan ada Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Itu berarti semua orang bisa lihat waktu itu. Nah ini jadi penguasa-penguasa Persia berdiri menentang aku. Ini 21 hari lamanya. Nah kalau kita doa berapa hari nggak dijawab sudah sudah mulai putus asa, ya kan. Tapi ini 21 hari nggak ada jawaban apa-apa. Nah tetapi hari itu terakhir ini baru mendapat jawaban gitu. Jadi ternyata hari pertama itu sudah langsung ada jawaban. Cuma belum nyampe aja, karena apa? Yang membawa kabar, membawa firman itu masih dihambat oleh roh lain gitu. Gitu ya. Nah ini harus kita pahami. Nah terus apa yang kita lakukan ya? Seperti Daniel, jangan berhenti berdoa, terus berdoa sungguh-sungguh. Nah oke, mungkin kita juga saat-saat ini kan ngalami nih. Coba Mas Kris ngalami ndak ini perekonomian rasanya berat gitu, seret gitu. Ngalami. Oke, ngalami ya. Karin, kalau Karin lancar-lancar saja nih. Apa Pak? Ya banyak kendala ini Masian Pak. Nah, ya, jadi gini kan, berarti semua orang itu ngalami semua. Nah, Uli gimana? kalau kerja mungkin nggak terlalu terasa ya, tapi kalau orang yang usaha gitu terasa banget gitu. Gimana rasa? Terasa juga sih Pak. Terasa juga ya. Terasa juga Pak. Sampai empot-empotan ya. Nah, ini makanya kita harus ambil langkah tertentu, karena saya sendiri merasa kok ada sesuatu yang berbeda gitu, seperti serangan yang sangat berat itu. Maksudnya di dunia roh di Indonesia ini terjadi satu serangan yang cukup berat gitu ya. Nah ini jadi makanya kita akan buka dari pelajaran-pelajaran lama ya, yang seperti Efesus 6. Coba buka Efesus 6. Nah, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, tipu muslihat iblis. Nah, ini gini, jadi banyak yang terjadi sekarang. Ada orang yang tidak sembuh-sembuh ketika sakit. Ini ketika ada pengobatan alternatif gitu ya, yang kelihatannya lebih hebat gitu. Nah ini jangan sampai tergoda ini, karena itu namanya tipu muslihat iblis. Ya berarti kan banyak orang yang wah ini kena santet ini, pakunya bisa keluar gitu. Ada jarumnya, kelihatan nyata, itu kelihatan luar biasa gitu ya. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ya. Ini. Terus dan juga melawan roh-roh jahat di udara, roh-roh jahat ya. Jadi ini struktur pemerintahan di dunia roh. Di dunia roh ini ada namanya pemerintah-pemerintah, terus ada
penguasa-penguasa. Jadi pemerintah-pemerintah ini yang tertinggi. Siapa pemerintah tertinggi di dunia roh? Tahu enggak siapa yang tertinggi? Nah ini, coba kita bukakan ya. Kurang lebihnya kayak gini. Nah jadi kita bukakan. Nah dunia roh yang tertinggi itu, ini gambarannya ini. Nah, dia adalah malaikat yang memberontak, yang dibuang oleh Tuhan dari surga. Nah ini. Nah terus ada namanya penghulu-penghulu udara. Ya jadi tadi kan ada pemerintah-pemerintah itu yang tertinggi. Terus ada penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu udara. Nah ini coba kita bukakan. Terus yang di atas ini yang menguasai pikiran dan hati seseorang, ya, yang menguasai, jadi mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi hatinya. Ini caranya kayak gitu, menguasai pikiran dan hati. Nah makanya banyak orang yang dikuasai roh itu. Nah cara mengaruhinya seperti apa? Ini contoh dikuasai roh itu. Ya seperti ada roh bunuh diri. Roh bunuh diri ini mempengaruhi kayak gitu. Ini pernah satu kali kita mendoakan di Salatiga. Jadi ada orang yang pernah belajar ilmu hitam, berpikir mempengaruhi hati mereka gitu. Jadi lebih kolot, dikit-dikit pakai itu ya kan. Nah ini. Nah jadi ada pengaruh yang sangat kuat gitu. Nah ini. Nah terus ada namanya roh-roh jahat. Roh-roh jahat ini yang kita kenal seperti kalau di Indonesia ya. Karena di Indonesia ini setan-setannya kolot-kolot. Jadi ya kayak pocong, kuntilanak, genderuwo ya kan. Suster ngesot nih. Ada mau bunuh diri lagi, sudah pasang tali, dia mau gantung diri. Ternyata ada yang bisiki, ayo kamu bunuh diri langsung. Nah ternyata setelah itu ada teman saya yang kenali dia, ditarik dan diajak ke rumah, kita doakan. Waktu kita doa, ini langsung kayak gini, apa yang kamu rasakan? Kayak kesetrum, Pak. Ada listrik yang ngalir gitu. Nah ini terus akhirnya terjadi kesembuhan, ada pemulihan di situ. Itu ya. Jadi ada pengaruh dari roh tertentu yang sepertinya membisiki. Makanya saya tanya tadi, apa sih bedanya kesurupan atau kerasukan dengan dipengaruhi roh jahat? Ya, kalau kerasukan ini orang dimasuki dan dikuasai penuh oleh dia. Ya, dikuasai, pikiran hatinya dikuasai penuh. Tetapi kalau orang Kristen ini bukan kerasukan, namanya dipengaruhi. Orang yang sudah beriman nggak bisa dimasuki lagi, cuma dipengaruhi dari luar. Jadi dibisiki gitu ya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang.